Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu BK. Hari ini kita melaksanakan MGBK. Hasil dari saya mengikuti pelantikan fasilitator daerah pada bulan September ya. Jadi hasil dari pelantikan fasilitator daerah kemarin, saya diberikan untuk melaksanakan tugas praktik baik. Jadi hasil dari praktik baik kemarin, ada 7 jurus BK, namanya 7 jurus hebat BK. Ini yang di sini Bu. Jadi yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Jadi yang hari ini saya akan bahas yaitu kelola emosi ya, karena berkaitan dengan yang sudah dipraktekkan di kelas. Oke. Saya sudah membagikan materinya ya, bahan materi. Ya, di sini yang pertama kita bahas emosi. Ya, tujuannya dulu ya Bu, mohon maaf. Tujuannya dulu itu bahasa tayangnya. Tujuannya guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Tujuannya. Terus juga kelola emosi itu yang saya sekarang tanya nih, menurut Ibu kelola emosi itu apa sih? Kelola emosi menurut saya adalah bagaimana siswa bisa mengatur emosinya saat dia ingin marah atau sedih dengan melakukan hal-hal positif lain. Betul. Ya, kelola emosi itu mengontrol emosi ya, yang tidak hanya emosi marah, tetapi emosi itu berbagai macam ya Bu. Ada emosi sedih, kecewa, atau takut, khawatir, dan marah. Di sini ada pembelajaran sosial emosional, di mana self awareness atau menyadari diri, ya, menyadari diri sini kemampuan untuk memahami emosi. Jadi siswa ataupun guru sadar akan mengidentifikasi emosi tersebut. Terus juga ada self management dalam pengelolaan diri. Ketika kita sudah sadar mengidentifikasi emosi, kita juga harus bisa mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi atau pemikiran secara efektifnya perilakunya. Lalu ada responsible decision making, mengambil keputusan bertanggung jawab. Setelah kita dapat menyadarkan diri dalam emosi kita, mengidentifikasi, terus juga mengelola emosi dan perilaku, kita bisa mengambil keputusan nih dari perilaku tersebut, apakah baik tindakan yang keluar dari emosi tersebut atau berdampak buruk untuk orang lain ataupun diri kita. Lalu ada terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Jadi menumbuhkan rasa empati terhadap perasaan orang lain. Social awareness, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi peduli dan bisa belajar dari selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Jadi tetap menjalin hubungan yang sehat kepada orang lain.
Di sini ada coba zoom. Ini Bik. Gampang ya tadi nggak bilang ini yang berarti ketuker. Ini. Ya Allah, coba aja. Di sini, ini kan yang ini kolaborasi, yang itu emosional. Kita lanjutkan sini mengenai tadi pembelajaran sosial emosional yang kita bahas. Terus lanjut ada MC2. Itu konsep ya Bu, konsep untuk kelola emosi tadi yang satu ada pembelajaran sosial emosional, terus ada elemen EMC itu berdasarkan UNESCO. Jadi di sini memberikan empati, ya. Ibu-ibu kan sudah tahu kan ya sebagai guru BK, empati itu apa Bu Tina? Memberikan perasaan kita memahami bagaimana orang lain itu. Iya, memahami perasaan yang dalam yang dirasakan orang lain. Ada empati, terus juga ada mindfulness. Jadi di sini memahami diri dalam proses mengajar. Jadi individu harus sadar dengan pengalaman yang dimiliki sehingga menerima situasi yang tanpa menghakimi diri orang lain ataupun diri kita sendiri. Ada cara-caranya yaitu sini yang tarik nafas, itu 1 sampai 10, fokus dengan nafasnya ataupun yang dirasakan emosi tersebut. Think aware, I am aware itu dia sadar dengan apa yang dilakukan terhadap perilakunya kalau emosi. Ada compassion di sini. Jadi kita itu dapat membatasi perasaan orang lain sehingga mengurangi stres atau tekanan pribadi terhadap respon yang dimiliki orang lain. Terus ada critical thinking. Critical thinking ini kemampuan pikiran kita untuk bertanya emosi kita secara mendalam. Jadi mengevaluasi pikiran. Kalau kita emosinya tidak terkontrol, apakah itu dilakukan merugikan untuk orang lain ataupun untuk diri kita. Jadi mengevaluasi apa yang dikeluarkan perilaku kita. Nah, di sini mengenal peta konsep. Ada peta konsep. Di sini dari pengalaman kemarin yang sudah saya praktikkan di kelas, jadi kita mengidentifikasi macam-macam emosi dengan cara peta emosi. Jadi dia bisa mengamati perasaan kita. Ya. Kalau dalam penanganan kemarin pengalaman di kelas, kemarin saya menggunakan ini binary emotion, ya binary emoticon itu yang dirasakan
bentuk undangan apa? Ada di sini reptil play, di sini limpik ya. Iya. Limpik ini berarti dia akan masuk ke dalam orang ini kalau kita Dia tidak bisa menguasai emosi. emosi, berarti dia masuk dari mana? Ya, jadi emosi marah atau nangis ya kalau kecewa. Kalau misalkan seperti contoh yang di selanjutnya, nah ini ada contoh guru video. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosi kepada siswa, jadi menguasai dirinya, pikirannya keluarlah marah-marah. Jadinya minta solusinya menguasai pikiran yang ada di diri kita, keluarlah perilaku yang tidak mengenakan, yang membuat siswa juga tidak mudah mengontrol emosi pada dirinya. Nah, selanjutnya yang contoh anak ada anak kecil itu dia mengontrol dirinya dengan tarik nafas. Coba diberikan saran tarik nafas, stop. Terus yang ini mana-mana ya, itu tidak bisa mengontrol. Yang satu lagi bisa mengontrol emosinya dengan ini ada videonya. Ini next kita share ya. Oke. Lanjut. Emosi, respon tindakan, emosi atau jeda dan respon tindakan. Nah, ada roda pilihan. Jadi roda pilihan ini
satu itu udah tahu ada respon tindakan selanjutnya. Bahasanya kalau saya rekan itu kita diri sendiri ya. Karena kita hanya bisa membedah dan kita bisa mengungkapkan orang lain ya. Bisa kan misalnya kayak Ke pasangan gitu kan. iya benar. Misalnya ini Bu Yoga, kita nggak di masalah lagi dia tangan sakit sendiri Iya. kan. Itu kalau sampai kita perasaan kita. Jadi kalau kita bicara tentang emosi sehat ya, itu susah. Kenapa saya katakan susah? Kita itu berhadapan dengan lingkungan kan, karena kita nggak mau lah bersalah dengan lingkungan, artinya kita memendam. Jangan gimana di diri kita juga. Biasanya solusinya apa? Nah, tadi kan ada roda pilihan tuh, sharing. Saya healing, makanya salah satu itu mesej ayo ke sana yuk, ayo jalan di sana misalnya biar masalah itu tumpuk kan, jadi kita berani setidaknya melihat hal-hal yang baru, kemudian hal yang menyenangkan itu kan kita hilang. Sama pengalaman saya juga healing, terus lebih ke jalan sih ke teman-teman, cerita itu sangat melampiaskan Saya lebih diam karena takut kita mengungkapkan justru malah dimarahkan. Kemudian setelah itu ya kita kalau emosi sendiri itu kita berarti kan harus menenangkan diri gitu, menenangkan diri karena belum tentu kita nyari sharing ke orang lain kan belum tentu emosi itu orang lain paham ya Bu, orang lain paham jadi ya belum tentu seperti itu akhirnya dipikir sendiri kalau nggak emosi menenangkan cari sisi positifnya untuk menghibur diri dan healing gitu. Jadi kalau saya biasanya ini biasanya saya apa ya nyanyi kadang ada masak karaoke kadang ya jalan makan jalan-jalan jadi sering shopping. Kalau kita juga share pengalaman kita. Jelas kalau bisa terlalu banyak kita keluar terasa semua orang bersama iya ada hal yang mau kita keluarkan ada yang memang kita mau kalau memang terlalu sampai banyak ya dari ya rencana mungkin kalau saya kalau nggak belanja shopping ya kita dulu kalau yang keluar ya dulu nggak Jadi belanja sebetulnya ini sih Mel, kalau apa namanya ya, mengelola emosi kita juga pribadi. Misalnya kayak saya dengan anak saya kan jaraknya jauh gitu kan antara saya gen apa, gen X ya dengan gen Z. Itu misalnya kita ngomong seperti A gitu. Padahal itu benar kita ngomong nggak terima kan. Oh jadi itu kita belajar. Jadi kita tidak hanya mengelola emosi, tapi kita belajar. Oh ternyata anak generasi ini nggak bisa ya diterima. Jadi kita selalu kalau dalam pendidikan emosi itu selalu belajar dan belajar gitu. Terima kasih Ibu sudah sharing mengenai pengalaman dalam mengelola emosi hari ini. Dan sekian atas waktu baik hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi yang depannya. Terus juga nanti kita sharing untuk waktu baik ini kepada guru lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, baguslah kamu berhasil mancing orang untuk kamu sukses dan jadi tembak cerita ya Bu Yoga. Ini kayak kemarin ini Oh iya. tadi makan kemarin Bu Yoga saya kayak ini ada juga